Selamat siang, halo Sobat Sejiwa Podcast, apa kabar? Alhamdulillah. Nah, kita sekarang masuk lagi di ruang diskusi rehat nih, ruang edukasi hangat saat istirahat. Kita sudah memasuki episode 42. Tema yang akan kita bawakan hari ini adalah semua dibilang bipolar. Emang iya, begitu ya? Banyak hal yang bisa disampaikan oleh generasi-generasi muda. Tidak lupa sahabat podcast Sejiwa, hari ini kita sudah ditemani oleh narasumber kita nih, Dr. Indah Kusuma Dewi SPKJ. Selamat siang dokter. Siang Bu Nirna. Alhamdulillah, apa kabar? Oh iya, sama-sama dokter. Mohon maaf lahir batin. Baik, setelah kita rehat juga nih dok ya, beberapa minggu ini kita rehat, betul-betul rehat, namun rehatnya jangan kelamaan nih dok. Karena tadi kita sekarang sudah banyak hal-hal yang terkait dengan kesehatan mental. Begini sobat Sejiwa Podcast, akhir-akhir ini kita sering mendengar banyak orang bilang nih dok, kayaknya aku bipolar deh, ya, atau gila, mood gue swing banget. Nah itu mungkin dokter juga sering mendengar ya dok hal-hal tersebut ya. Nah tapi ini benar nggak sih arti pemahamannya seperti itu gitu ya? Jangan-jangan kita hanya nganggap bahwa itu cuma capek, kemudian stres, kemudian emosi yang lagi naik turun biasa, on off gitu seperti biasa ya. Nah episode kali ini kita akan ngobrol langsung. Yang tadi sudah saya perkenalkan dengan Dr. Indah Kusuma Dewi SPKJ. Kita nggak boleh ngasal ya ngelabeling diri, kemudian self-diagnosa, kemudian pastinya kita harus lebih paham tentang soal kesehatan mental kita sendiri. Ngerti itu penting teman-teman atau sobat Sejiwa Podcast, namun ngerti dengan benar itu jauh lebih penting. Mari kita mulai diskusi kita saat ini. Begini dok, ada beberapa fenomena yang bisa kita tangkap saat ini di sosial media, banyak banget yang bercerita atau muncul di kalangan generasi-generasi saat ini, kayaknya aku bipolar. Atau yang tadi sudah disampaikan di awal, mood swing banget gitu ya. Sebenarnya fenomena ini bagaimana sih dok menurut pandangan medis ya, menurut dokter sendiri? Kemudian ini kan sering kita bahas nih, sering kita bahas tentang kesehatan mental. Ini sebetulnya justru hal yang positif. Namun bisa jadi masalah kalau disalahpahami. Nah, menurut dokter seperti apa nih? Mangga dok, silahkan. Ya, benar banget Bu Nirna. Jadi fenomena saat ini sebenarnya menarik ya. Orang itu membicarakan kesehatan mental sudah bukan lagi sesuatu yang tabu. Betul. Jadi ini sisi positifnya ya. Pemahaman tentang kesehatan mental, kondisi kesehatan mental ini bukan lagi stigma, karena sudah banyak konten-konten yang mengedukasi, menyampaikan informasi-informasi ya. Jadi sudah bukan suatu aib lagi untuk membicarakan masalah kesehatan mental. Lebih terbuka ya dok ya? Lebih terbuka, betul. Nah tapi sisi negatifnya atau yang harus kita waspadai dengan banyaknya konten-konten yang disimaknya mungkin sepotong-sepotong gitu ya, setengah-setengah. Akhirnya apa yang terjadi, apa yang disampaikan tuh seolah-olah diadaptasi, diinternalisasi di dirinya. Iya, aku kemarin juga ngalamin perasaan gini nih, berarti aku juga sama kayak gitu, aku juga bipolar, aku juga mood swing. Nah itu yang harus kita waspadai juga. Iya. Nah jadi benar kata Bu Nirna tadi, kita harus bijak ya. Betul dok. Ya artinya tadi saya tangkap nih dok, sisi positif, sisi negatif. Nah itu juga mungkin sobat Sejiwa Podcast mesti mengetahui juga ya. Artinya kita tidak bisa langsung mengelabeling diri bahwa oh iya saya bipolar nih atau saya mood swing nih. Kalau memang ingin tahu harus kepada ahlinya gitu ya. Oke, ini masih panjang nih dok perjalanan kita 60 menit ke depan ya. Oke, tadi dokter sudah sampaikan bipolar itu seperti apa, kemudian mood swing itu seperti apa. Nah ini dok, seberapa serius bipolar ini dan bagaimana dampaknya di kehidupan sehari-hari? Biar nggak salah paham gitu dok, seperti yang tadi gitu ya. Oh tadi dokter sampaikan potongan-potongan video yang hanya segelintir kecil saja itu mereka sudah saya bipolar, saya mood swing, nah seperti itu. Nah jadi mungkin nanti dokter bisa sampaikan bagaimana dampaknya di kehidupan sehari-hari biar nggak salah paham kepada sobat podcast semuanya nih di luaran sana. Mangga dok.
Jadi pertama mungkin kita kenalin dulu ya bipolar itu sebenarnya apa ya Bu ya. Oke. Apa benar nih perubahan suasana yang ekstrim itu perubahan suasana perasaan yang swing itu selalu diidentikan dengan bipolar gitu ya. Jadi bipolar itu kalau dari istilah bi itu dua, polar itu kutub. Jadi ada dua kutub. Dua kutub. Ya. Jadi perubahan suasana perasaan yang ekstrim dari fase manik ke depresi atau sebaliknya dari depresi ke manik yang memenuhi kriteria waktu tertentu. Ada waktunya ya dok ya? Ada kriteria waktu tertentu yang menyebabkan perubahan fungsi. Jadi pada saat dia manik misalnya, betul, pada saat manik selama 1 minggu dia merasakan suasana perasaan yang senang berlebihan. Ya, bukan berarti kita nggak boleh senang, tapi ini senangnya sudah lebih tidak dari wajar, lebih dari gitu ya. Semangat berlebihan, nggak butuh tidur, semua pekerjaan pingin dikerjakan dalam waktu yang bersamaan. Akhirnya tidak fokus, ya. Energinya seolah-olah kayak nggak habis-habis. Betul. Jadi kayak dicas terus, gitu ya. Tidak capek-capek. Dia merasa kalau tidur sebentar aja rugi, karena nanti ini nggak selesai semua nih kerjaannya. Ini kan sudah sesuatu yang tidak wajar. Ya. Nanti di episode berikutnya ada fase depresi. Fase depresi itu biasanya lebih panjang ya, minimal 2 minggu. Dibanding dengan yang tadi ya dok ya? Yang manik tadi. Di depresi itu lebih panjang dari 2 minggu. Baik dok. Biasanya minimal 2 minggu. Itu dia mengalami perubahan suasana perasaan yang sedih berlebihan. Ya. Tidak mau beraktivitas, yang tadinya mau bersosialisasi ini nggak mau ketemu orang. Kebalikan yang tadi ya, merasa cepat lelah, dia tidak bisa bercerita ke orang lain. Nah, di fase-fase ini tidak terjadi kondisi yang seperti biasanya, yang tadinya bisa sekolah jadi nggak sekolah, ya, gitu. Malas mungkin ya dok ya, muncul ya bawaannya malas, nggak ada energi. Baik. Nah di kondisi ini biasanya suka muncul tuh pikiran-pikiran putus asa, sehingga muncullah ide-ide untuk menyakiti diri atau bunuh diri. Waduh, ini sudah lebih tidak wajar lagi ya dok ya. Gitu. Jadi sangat berdampak. Sangat berdampak. Jadi teman-teman yang tadi disampaikan bahwa bagaimana dampaknya di kehidupan sehari-hari, ingat tadi dokter sudah sampaikan bahwa dua kutub ya dok ya. Bi itu 2, polar itu kutub. 2 kutub ini akan saling kalau kata bahasa berdampingan, membersamai kondisi-kondisi tersebut. Namun ingat ada waktunya dalam kurun waktu 2 minggu. Hanya pada posisi di depresi itu tadi lebih panjang dari 2 minggu. Sekarang Sobat Sejiwa Podcast sudah mulai paham nih ya apa yang tadi disampaikan sama Ibu Dokter Indah. Baik dok, ini masih panjang nih dok, kita masih banyak yang harus dibahas nih ya, supaya teman-teman Sejiwa Podcast juga cukup memahami untuk kondisi seperti ini. Nah, tadi apa dampaknya dok ketika seseorang itu cepat sekali melabeling diri terhadap dirinya sendiri? Tadi dari potongan-potongan video yang kecil yang dia lihat, yang dia tonton, kemudian internalisasi, itu seberapa kuat dampaknya kepada dirinya sendiri ketika melabeling seperti itu? Ya betul banget Bu. Jadi pada saat dia melihat potongan video atau membaca konten-konten edukasi, ya dia menyamakan. Oh kayaknya bener nih aku ngalamin ini. Terus dia melabel dirinya, berarti aku bipolar. Nah itu secara tidak langsung mempengaruhi cara dia berpikir, men-trigger juga moodnya. Yang tadinya dia cuman ingin tahu, akhirnya cemas. Wah berarti benar ya aku bipolar. Overthinking lah di situ. Nah akhirnya terjadi perubahan suasana perasaan. Waspada nih teman-teman Sobat Sejiwa Podcast ya, internalisasi diri tadi yang tadi dokter sampaikan. Nah dok, lanjut dok. Nah, jadi akan menyebabkan dia overthinking. Overthinking, baik. Kemudian dia mau keluar juga jadi nggak pede. Aku bipolar ya. Orang ngelihat aku seperti apa. Nah itu. Jadi akhirnya
justru label-label itulah yang menyebabkan suasana perasaannya semakin Semakin tidak dalam, nyaman. semakin tidak wajar yang tadi ya dok ya. Tidak Iya, nyaman, karena tadi ya dok bisa ambil satu insight yang bagus nih, internalisasi diri yang sebetulnya dia hanya ingin tahu awalnya, namun karena lebih dalam yang tadi disampaikan sehingga dia memang akhirnya merasa seperti itu, seperti itu ya. Hati-hati ya, sobat sejiwa podcast terkait dengan internalisasi diri. Nah kemudian ini bagaimana nih dok cara membedakan antara stres, capek dengan kondisi yang memang butuh bantuan profesional. Tadi sudah digambarkan di awal bahwa apakah memang mood swing itu karena capek, karena stres atau karena apa? Nah ini lebih dalam lagi kita kupas itu dok. Angga. Ya, jadi kalau kita mengalami sesuatu ya namanya orang hidup pasti ada stresnya ya Bu. Betul, ya? betul sekali. Jadi kita tidak mungkin terbebas dari masalah. Jadi pada saat kita mengalami sesuatu yang kita rasa tidak nyaman, kita observasi dulu nih. Apa ya yang kita rasakan? Ya, betul. Lagi marah, lagi sedih, lagi kesal betul, gitu ya. Betul. Okay. Nah, kemudian kita cari pemicunya. Oh, mungkin karena kemarin sulit tidur. Oh, karena kemarin banyak tugas-tugas yang harus diselesaikan dengan deadline tertentu. Iya, kalau kita udah dikejar-kejar kerjaan, kayaknya siapapun juga pasti akan mengalami stres ya. Nah, kita juga pernah stres ya dok ya. Nah, betul. Nah, jadi nanti setelah kita observasi, kita amati, kita cari pemicunya, kita coba istirahat, berkurang atau tidak gejalanya. Iya. Tapi kalau kondisi itu berlanjut seperti yang tadi disampaikan, sudah mengganggu fungsi, betul. Ya, lebih baik kita segera cari pertolongan. Ya. Iya. Mau kita konsultasi dulu ke profesional terdekat, mau psikolog boleh, ke psikiater langsung boleh, ya, atau ke tenaga kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan mental. Baik, artinya teman sejiwa podcast bahwa tadi kita tidak bisa menginternalisasi diri ketika stres, capek, dan lain sebagainya. Oh, aku mood swing, nggak seperti itu juga. Tadi dokter sudah sampaikan bahwa cari dulu nih apa penyebabnya yang membuat kita seperti itu. Namun ketika itu berkelanjutan, menjadi perubahan fungsi menjadi tidak wajar, cari profesional ya. Artinya kita akan bisa mendapatkan lebih pengetahuan di sana. Oke, itu terkait tadi dengan bagaimana kesinambungan antara stres, capek dengan yang tadi sudah kita bahas di awal dok tentang mood swing. Nah ini sekarang sudah banyak juga dok di media sosial, banyak yang terkait dengan menganggap, mengunggah bahwa kesehatan mental ini perlu seperti itu. Bahkan ada beberapa hal yang memang sering kita dapatkan di situ. Ini seandainya nih ada figur publik atau berita viral di media sosial yang dikaitkan dengan gangguan mental. Ini sekarang sudah banyak ya dok ya. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Ya. Jadi kita harus bijak juga. Kita cari sumber informasinya. Sumber informasi, tidak, baik. Ya. Terus seperti beberapa waktu yang lalu Bu Nirna, kita lihat di media sosial yang rame juga. Wah, jangan cepat-cepat terbuka kalau ketemu sama psikiater. Itu dia. Nanti didiagnosa. Itu dia. Nanti dijebloskan ke RSJ. Jadi seolah-olah RSJ itu kayak suatu tempat yang menakutkan. Nah, itu dia. Ya? Betul. Nah, jadi kita harus bijak juga mencari literaturnya ya. Kemudian sumber informasi yang lebih akurat baik. ya. Terus tidak langsung menyerap kondisi tersebut seperti seolah-olah kondisi yang benar-benar terjadi. Kenyataannya seperti itu. Iya, oke. Iya, baik. Jadi jangan cepat-cepat menstigma mungkin ya. Iya. Jadi sekali lagi sobat sejiwa podcast, kita ingat sumbernya itu dari mana dulu ya. Sumbernya itu dari mana dulu, kemudian kita cerna dengan baik, jangan sampai menjadi kembali salah paham. Itu yang kita tidak inginkan ya dok ya, yang kita minimalisir untuk hal-hal terjadinya yang namanya ketidaksesuaian gitu ya antara yang kita kenyataannya dengan yang memang sebetulnya sumber itu tidak jelas atau tidak nyata. Oke, dok. Ini tentunya mesti ada hal yang kita berikan edukasi ya dok ya kepada mungkin sobat sejiwa podcast semuanya,
kepada masyarakat. Ini kalau seseorang nih dok, mulai merasa emosinya nih mulai nggak beres nih. Mulai nggak beres, yang biasanya dia cukup ramah, kemudian cukup familiar, tapi tiba-tiba ada hal yang aneh pada seseorang tersebut. Nah itu apa yang mesti kita lakukan pertama kali dok? Ya, jadi kalau tadi kita sudah mengobservasi, kita oh ya kayaknya bener nih perasaan aku lagi nggak nyaman, aku jadi udah nggak bisa tidur, udah terjadi perubahan fungsi, jadi males kuliah mungkin ya, atau males bekerja, betul. misalnya ya. Nah, itu kita cari layanan-layanan tempat kita bisa konseling, tempat kita bisa memeriksakan kondisinya. Ya, baik. Belum tentu saat kita melakukan konseling itu dokternya akan langsung nih menegakkan, oh kamu bipolar, karena untuk menegakkan diagnosa itu juga tidak mudah, Bu. Perlu proses. Jadi dilakukan pemeriksaan dengan seksama ya, melalui wawancara klinis, nanti diamati bagaimana cara dia mengeksplor, mengekspresikan emosinya, bagaimana dia menjawab pertanyaan-pertanyaan dokternya, kemudian bagaimana dokternya akan melihat cara dia berpikir, kemudian diobservasi, di heteroanamnesa, maksudnya digali lagi keterangan-keterangan dari keluarga terdekat yang tahu kondisi pasien ini sehari-hari. Nah, barulah nanti kita bisa menentukan ke arah mana nih diagnosanya gitu. Jadi sobat jiwa jangan takut kalau datang, wah nanti kalau datang aku langsung dapat diagnosa. Itu salah satu sumber dok, salah satu sumber yang relevansinya nggak jelas gitu ya. Baik. Jadi sobat sejiwa podcast semuanya yang berada di luar sana, bahwa kapan kita harus cari bantuan? Tentunya tadi dokter sudah menyampaikan bahwa ketika memang ada emosi kita yang tidak beres, atau kita merasa bahwa oh ini nggak enak nih, nggak nyaman nih pada diri kita. Ingat, dokter tidak semudah itu memberikan diagnosa. Ada proses panjang di situ. Ada proses yang namanya anamnesa. Tadi sudah dikatakan ada heteroanamnesa dengan keluarganya, pola berpikirnya atau cara berpikirnya seperti apa. Sehingga dari situlah dokter membuatkan satu kesimpulan diagnosa ya dok ya. Jadi tidak tiba-tiba, dok saya kemarin suka banget, seneng banget, tapi hari ini aku sedih banget. Nggak langsung, kamu bipolar, nggak seperti itu ya dok ya. Oke. Baik, jadi cukup panjang ya teman sobat sejiwa podcast, cukup panjang melalui proses. Maka kembali lagi ketika memang kita sedang mengalami hal yang kurang baik dalam emosi kita, mangga mencari ahlinya sehingga kita juga mendapatkan informasi yang akurat, yang tepat, tadi ya sumbernya yang jelas. Oke, baik dok. Ini masih terkait dengan kita mengedukasi kepada teman-teman semuanya. Masih banyak yang takut ke psikiater yang tadi disampaikan sama dokter. Apakah dengan ada hal yang cukup menarik nih dok. Apakah ketika seseorang memang sudah katakanlah terdiagnosa ya dok ya, terdiagnosa dengan bipolar, apakah mereka memang bisa menjalani hidup normal seperti biasa atau bagaimana dok? Ya, jadi bipolar tadi, Bu Mirna, ada satu fase yang dia benar-benar dalam kondisi yang stabil. Jadi setelah melewati perubahan panjang tadi ya, baik. Yang dua kutub tadi ya dok ya, baik. Ada kalanya dia mengalami satu kondisi yang benar-benar nyaman. Sama seperti orang pada umumnya, dia bisa melakukan aktivitas seperti biasa, perasaannya juga stabil gitu ya, cara berpikirnya juga sama seperti orang pada umumnya. Nah di kondisi itulah yang kadang-kadang penderita bipolar ini merasa dia udah sehat, udah sembuh, udah enak banget. Baik. Nah, di sini lupa dengan kondisi-kondisi yang kemarin gitu ya. Di sini saya titip. Ya, meskipun dengan kondisi yang sudah nyaman, tetap dia harus konseling dengan dokternya, tetap harus menjalani pemeriksaan rutin, karena betul tadi dia bisa menjalani kehidupan seperti biasa, dia bisa bekerja lagi, produktif kembali, ya, dia bisa bersosialisasi lagi seperti orang lain pada umumnya, tapi tetap harus
didampingi untuk konseling. Konseling. Dan- Jadi jangan lupa konseling ya Mm-mm. teman-teman semuanya. Kalaupun tadi dokter sudah sampaikan sudah merasa nyaman, sudah terbiasa dengan kondisi-kondisi yang dia bisa mengatur emosinya, baik di kondisi sedang senang atau di kondisi sedang tidak nyaman, mereka sudah bisa mengantisipasi atau manajemen emosi. Titip kata-kata yang sangat memberikan hal positif nih buat saya pribadi atau teman-teman di luar semuanya. Titip tetap konseling supaya tetap apa dok? Survive ya dok ya? Tetap survive. Tetap dan tetap bisa survive. didampingi. Baik, oke. Nah ini pesan nih dok. Sekarang ini sudah banyak generasi-generasi terutama Gen Z ya yang terkait dengan bipolar strong. Ada beberapa gen anak-anak sekarang ya, anak-anak muda sekarang, entah itu dari gen manapun gitu ya, biasanya tuh mereka agak-agak struggling, tapi bingung harus mulai dari mana ini kondisi seperti ini. Itu mereka yang tadi dokter sampaikan, ini kalau saya sampaikan begini, saya dibully nggak ya? Tapi kalau saya nggak sampaikan, berat buat saya. Nah, itu menurut dokter bagaimana nih pesannya buat teman-teman kita nih yang di luar sana yang berada pada posisi tersebut? Ya. Jadi untuk para penyintas, pejuang bipolar, bipolar tetap semangat. Jadi jangan kecil hati. Kalau memang kita sudah terdiagnosa, kita masih bisa dan masih punya tujuan hidup, masih bisa sama seperti orang lain pada umumnya, meskipun harus didampingi dengan pengobatan rutin. Okay. Ya. Nah, terus yang kedua, dalam kondisi struggling ini kita mulai dari hal yang paling mudah, yang paling sederhana dan paling mampu kita lakukan. Paling mudah, paling sederhana, paling mampu kita lakukan. Itu memang harus ada dalam kehidupan sehari-hari dok. Betul. Mudah, sederhana, kita bisa lakukan. Betul, iya. Jadi kalau kita sudah buat target yang susah-susah, kita hopeless lagi. Akhirnya mood kita akan turun lagi. Tujuan hidupnya jangan terlalu tinggi. Betul. Jadi kita lakukan apa yang paling mungkin bisa kita lakukan dulu. Misal kalau dalam kondisi kita sedang moodnya turun di fase depresi, kadang-kadang untuk beraktivitas rutin saja berat sekali ya. Nah, tapi di saat itu kita bisa memulai hari kita dengan bangun, kemudian kita olahraga pagi, kemudian menjalani rutinitas meskipun harus dengan motivasi yang sangat kuat. Dan hari itu bisa kita lewati, itu sudah luar biasa. Masya Allah. Itu prestasimu hari ini. Nah, gitu. Jadi kalau kita sudah, tapi kan dok, teman saya udah sampai nah itu akan membuat dia down lagi. Membandingkan nanti ya dok ya. Jadi apa yang paling mudah dan mampu bisa dia lakukan saat ini, lakukan dulu. Yang penting masih positif. Baik nih, ada pesan bagus juga nih ya. Tadi titip konseling jangan lupa. Kemudian ini sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari. Mudah, kemudian apa tadi dok? Paling sederhana bisa kita lakukan. Mampu kita lakukan. Nanti lihat mana dulu yang kita bisa lakukan. Tadi dokter sudah bagus sekali bahwa ketika kita kondisi seperti itu, bangun, kemudian lihat matahari, kemudian olahraga pagi, itu sudah satu prestasi yang oke pada hari itu. Semoga bisa berlanjut pada hari-hari selanjutnya ya dok ya, sehingga tadi episode panjang itu tetap bisa terjaga, tetap bisa terlaksana untuk kita semua. Baik, nah sekarang ini dok, kadang tadi ada yang merasa bahwa aku ini udah penyintas, aku ini udah terdiagnosa seperti itu. Kadang orang nggak aware lagi dengan saya, keluarga juga bahkan seperti itu. Udahlah kamu bla 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 bla. Nah, bagaimana cara kita untuk tetap aware pada kondisi-kondisi tersebut? Kemudian mental health apa yang bisa kita berikan dukungan kepada mereka, artinya ada support system yang kuat kepada teman-teman kita yang mengalami hal tersebut. Nah itu atau ada beberapa penyintas yang tadi dok di awal sudah kita bahas menjadi overthinking, menjadi self diagnosa. Nah ini seperti apa nih yang dokter bisa sampaikan untuk kondisi seperti ini? Ya. Jadi sesuai tagline hari ini ya, bipolar strong. Betul. Jadi, kamu tidak sendiri. Tidak sendiri. Oke. Jadi carilah orang yang kira-kira bisa
mensupport ya, memberikan dukungan. Kalau misalnya memang kita sudah terabaikan oleh orang-orang terdekat kita, masih ada profesional-profesional yang siap membantu. Jadi silakan datangi, kemudian lakukan konseling di sana untuk membangun lagi semangat kita, membangun lagi cara berpikir kita. Karena tadi Bu Nirna, yang namanya pengobatan bipolar itu tidak hanya dengan obat saja. Tidak hanya dengan obat, teman-teman. Tapi ada modalitas terapi yang lain yang namanya psikoterapi. Psikoterapi. Ya. Komplementer ya dok ya? Betul. Jadi psikoterapi. Di psikoterapi itulah nanti dia akan diajarkan bagaimana dia bisa mandiri menjalani kehidupan. Baik. Kembali konseling yang tadi ya dok ya? Betul. Konseling yang tadi ya, baik. Sebetulnya hari ini sudah cukup banyak nih kata-kata positif yang bisa kita tanamkan di dalam pola berpikir kita. Yang pertama tadi jangan lupa tetap melakukan konseling, ya dok ya, yang seperti itu ya. Kemudian jangan lupa bahwa kita tidak sendiri, ya, tidak sendiri. Kemudian kita bisa lakukan apa yang bisa kita lakukan dari hal yang mudah. Kemudian tadi satu lagi malah saya lupa nih dok. Lakukan dari hal yang mudah, yang mampu bisa kita lakukan, yang sederhana yang bisa kita lakukan. Kemudian tadi satu lagi nih, bahwa kita tadi sudah disampaikan, kita tidak sendiri. Kita tidak sendiri ya, ada beberapa support system yang bisa kita memberi dukungan. Iya, memberi dukungan, memberdayakan pada kita semua. Nah, tadi karena temanya nih bipolar strong, tadi sudah disampaikan ya sama dokter. Kata-kata positif tadi jangan lupa ya sobat Sejiwa Podcast. Kemudian ini dok, ini kita masih banyak bercerita tentang hal tersebut. Bolehkah minta satu kalimat sederhana namun tajam ya, yang bisa menguatkan saudara-saudara kita nih dok, bahwa mencari bantuan itu bukan tanda kelemahan. Ya, mencari bantuan itu bukan tanda kelemahan. Nah, menurut dokter pandangannya seperti apa tentang hal ini? Ya, itu tadi. Mudah-mudahan dengan banyaknya konten tadi kan orang-orang sudah lebih terbuka sehingga sudah tidak sungkan, tidak merasa itu suatu aib untuk mencari bantuan. Nah, dengan mencari bantuan bukan berarti kita lemah. Bukan berarti kita, kalau bahasa ininya Bu, kurang iman. Jadi bukan berarti kita saat itu kondisinya aduh dok mental saya lemah banget, bukan. Tapi di saat itu itulah bukti bahwa kamu bisa berjuang terus, kamu bisa tetap bertahan, bisa berjuang, bisa jadi kamu masih mempunyai motivasi yang cukup kuat untuk mencari bantuan. Baik. Ya. Jadi itu tanda kuatnya. Jadi tanda kuatnya masih kuat, masih bisa mencari bantuan, masih bisa untuk bertahan. Itu satu kalimat yang menguatkan untuk kita semua ya, untuk teman-teman Sejiwa Podcast di luar sana atau saudara-saudara kita yang memang mengalami hal tersebut. Tadi sudah disampaikan juga, artinya bahwa hari ini banyak sekali kalimat-kalimat positif supaya kita lebih survive lagi dengan kondisi kita seperti itu. Nah, ini sudah mulai masuk di akhir-akhir nih, di akhir-akhir perbincangan kita terkait dengan bagaimana nih harapan dokter agar masyarakat kita lebih bijak dalam membicarakan kesehatan mental. Kemudian pesan terakhir Sobat Sejiwa Podcast yang lebih peduli tapi juga paham untuk hal tersebut. Ya, jadi di sini harapan saya ya mewakili harapan-harapan kita pada umum. Baik. Jadi untuk pejuang-pejuang bipolar ya, untuk teman-teman di luar sana yang memang sedang merasa kondisi suasana perasaan yang tidak baik-baik saja, ya, kalian tidak sendiri. Ada orang-orang yang selalu siap untuk membantu kalian. Kemudian carilah sumber literatur atau sumber informasi yang benar-benar akurat supaya kita tidak salah melabel diri kita ya. Kemudian harus bijak juga dalam penggunaan media sosial. Baik, betul. Jadi jangan sampai waktu kita habiskan hanya untuk searching dan googling, scroll. Ini menjerumuskan kita, betul. gitu ya dok ya.
tanpa kita berkonsultasi, sehingga akhirnya salah persepsinya gitu. Jadi jangan sungkan. Kami di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat sangat terbuka, sangat menanti kehadiran Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sobat jiwa sekalian yang ingin bertanya, mencari, berkonsultasi apa yang sedang dihadapinya. Silahkan. Jadi tadi mood swing tidak selalu identik dengan bipolar. Ya Bu ya. Iya, ini juga tambahan kalimat positif yang amat sangat buat kita semua ya, bahwa sekali lagi mood swing itu tidak identik dengan bipolar. Ingat itu, teman sejiwa podcast semuanya. Kemudian ketika kita scroll, ketika kita buka media sosial, tuntaskan melihat videonya gitu ya, Dok ya. Jangan setengah-setengah, karena yang setengah-setengah itu yang menjerumuskan. Yang tadinya mungkin tidak mengalami hal tersebut, namun terinternalisasi, sehingga perilaku kita jadi ikut seperti itu. Nah, seperti itu ya teman-teman semuanya, bahwa harapannya tidak sendiri, mencari sumber penguat, support system, kemudian mencari ahli untuk tetap berkonsultasi. Baik, nah apakah sudah ada pertanyaan? Oh banyak, mangga silahkan. Bisa dilihat, bisa disampaikan. Sambil nunggu kita mangga Teh. Dari Instagram, dari s.a.u_23. Dok, apa bisa aku rutin check up ke RSJ? Saya pasien psikiater. Apa saja ya yang harus disiapkan kalau mau check up ke RSJ? Oh ini bagus nih Dok, positif sekali nih ya. Langsung ditangkap. Semangat banget ya, mau check up ke RSJ, apa yang mesti disiapkan? Terima kasih tadi dari siapa Teh? Dari _23. Terima kasih banyak pertanyaannya. Mangga Dok, silahkan. Ya. Jadi pada saat kita akan berkonsultasi ya, secara administrasi kita harus siapkan dulu berkas-berkas administrasinya ya, untuk pendaftaran, misalnya menyiapkan kartu identitas ya, jaminan asuransi kesehatannya, atau kalau misalnya belum punya jaminan kesehatan, tinggal mengakses layanan kesehatan jiwa di RSJ. Nanti akan disampaikan prosedur-prosedur apa yang bisa ditempuh. Kemudian pada saat konseling, karena memang di rumah sakit ini kita juga harus berbagi waktu dengan pasien-pasien lain ya. Jadi kita sudah siapkan topik-topik apa yang akan kita tanyakan. Karena kadang-kadang Bu, kalau pasien-pasien yang baru itu begitu datang ketemu dokternya sudah lama memendam perasaannya, yang ada langsung nangis dan lupa apa yang harus akan disampaikan. Gitu, betul Dok. Jadi bukan berarti tidak boleh mengekspresikan emosinya, tapi supaya waktu konsultasinya juga bisa efektif dan tujuan konselingnya bisa tercapai, sudah disiapkan. Apa nih yang mau ditanyakan ke dokternya, apa yang akan disampaikan ke dokternya. Iya, baik, dengan senang hati tadi sudah disampaikan sama dokternya, kami menunggu apa yang akan disampaikan kepada dokter ketika check up seperti itu ya. Bukan berarti tidak boleh mengekspresikan perasaan, namun nanti takutnya menjadi bias ya Dok ya, apa yang akan disampaikan malah tidak tersampaikan. Seperti itu. Kami menunggu dengan senang hati, karena apa? Karena kami peduli kesehatan jiwa Anda. Lanjut Teh. Dari Salam Olahraga, kalau anxiety itu penyakit apa gangguan mental, terus gimana pengobatannya, pakai obat atau harus ke psikiater? Baik, ini lebih ke ansietas ya Dok ya. Terima kasih kepada Salam Olahraga, ini lebih ke arah mengupas tuntas tentang anxiety dan bagaimana pengobatannya. Mangga Dok, silakan. Jadi anxiety itu kalau di bahasa Indonesia kan adalah kecemasan. Jadi cemas itu merupakan hal yang wajar. Kita kalau mau ujian, ada rasa cemas. Betul sekali. Kita kalau tiba-tiba dipanggil atasan pagi-pagi, ada deg-degannya. Keringet dingin. Apa yang mesti saya sampaikan? Apalagi kalau ada dosa. Nah, tapi mana yang merupakan suatu gangguan tadi?
kalau memang kondisi kecemasan ini sudah berlebihan dan sudah mengganggu fungsinya ya, yang akhirnya dia melakukan sesuatu itu udah serba ketakutan lah. Ini nggak berani keluar, takut mau berangkat kerja jadi tidak bisa berangkat kerja karena belum sudah hal-hal yang buruk tuh sudah difikirkan, sudah dibayangkan gitu. Nah kalau sudah sampai mengalami kondisi itu ya jangan sungkan, silakan akses layanan kesehatan jiwa terdekat. Artinya kembali berpengaruh terhadap fungsi yang tadi ya dok ya. Betul. Jadi kalau misalkan tadi dokter sampaikan ketika ansietas itu masih bisa kita atasi atau kecemasan itu masih bisa kita atasi, tentunya lebih ke arah apa sih terapinya dok? Lebih ke arah menenangkan diri seperti itu ya, relaksasi atau mungkin olahraga. Betul. Pas salam olahraga gitu ya. Tapi kalau sudah lewat dari fungsi, sudah mengganggu fungsi, itu mah nggak kembali seperti yang tadi. Dengan senang hati kami menerima hal-hal yang Bapak Ibu rasakan di luar sana, karena sekali lagi kami peduli kesehatan jiwa Anda. Selanjutnya Teh dari Syahwina, bener banget dok, ketika kita merasa sesulit itu melewati hari dengan segala yang dirasakan, sementara orang lain melihat kita nggak ngapa-ngapain dan menganggap kita berlebihan atau lebay. Aku juga pasien dokter Indah di Cimahi dulu. Karena sekarang sudah tidak di Cimahi, apa bisa konsultasi online dengan dokter Indah? Baik, terima kasih Kakak Syahwina. Masih mengingat dokter Indah tentunya ya, support system buat Kak Syahwina. Terima kasih dokter nih. Apa kabar nih Syahwina? Ini beliau sudah tidak di Cimahi nih dok. Namun masih tetap keinginan mencari support system, mencari bantuan pada ahlinya itu tetap masih ada. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Kakak Syahwina. Ini apakah bisa dengan konsultasi online katanya dok? Kalau konsultasi online di rumah sakit jiwa ini kita punya layanan kajol. Kajol, ya, betul. Ingat kajol, bukan penyanyi India, tapi konsultasi jiwa online ya. Bisa silakan di 0812 2129 2020. Saya ulangi sekali lagi, izin dokter. Konsultasi jiwa online atau kajol, kajolnya bukan penyanyi India ya. Kajolnya adalah bagaimana kita memberikan layanan konsultasi di 0812 2129 2020. Lanjut dok, mangga. Yang tadi, apakah bisa, bagaimana nanti prosesnya ketika konsultasi jiwa online seperti itu dok? Konsultasi jiwa online ya tentu saja setelah menghubungi nomor tersebut kan nanti akan diarahkan oleh adminnya, akan dijadwalkan di jam berapa kita bisa bertatap muka di layanan screen ya Bu. Screen, betul. Telemedia. Iya baik. Ada yang akan disampaikan lagi dok? Ya terima kasih Syahwina. Mudah-mudahan dimanapun Syahwina berada, Syahwina tetap semangat, tetap bisa menjalani hari-harinya dan tetap bisa produktif meskipun tadi ya dengan cara melakukan hal yang paling sederhana. Berat banget katanya tadi ya. Tadi kalau ini orang lain lihatnya kita mager padahal kita berjuang di hari itu luar biasa ya. Tapi tetap upayakan untuk melakukan hal sekecil apapun yang bisa Syahwina lakukan di hari itu. Ya masih ingat ya Kakak Syahwina yang tadi disampaikan sama Dokter Indah bahwa ada hal yang mesti kita selalu dilakukan tadi. Yang pertama adalah lakukan hal yang mudah, yang sederhana, yang mampu kita lakukan. Itu satu hal yang prestasi yang cukup bagus untuk aktivitas pada hari itu. Seperti itu ya dok ya. Terima kasih Kakak Syahwina. Semoga tetap nanti kita bisa bersilaturahim ya. Mau datang langsung ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, terima kasih banyak, ataupun melalui kajol yang tadi. Baik, apakah ada lagi, Teh? Masih banyak, dokter. Masih banyak, dok. Ini peminatnya banyak sekali di luar nih, dok nih. Ya, Dari Syahruntas _ Dok, saya sakit skizofrenia, apakah bisa sembuh total? Dari Kakak Syahruntas. Ini mengupas tentang skizofrenia, dok. Pertanyaannya adalah apakah bisa sembuh total seperti itu? Mana dok, silahkan.
Jadi dalam kondisi kesehatan jiwa, sembuh itu memang tidak sama seperti penyakit fisik. Jadi kalau di kondisi kesehatan jiwa itu namanya pulih. Pulih itu artinya kondisinya terjaga, gejalanya terkontrol gitu ya. Jadi Sahrul juga tetap meskipun dengan skizofrenia masih bisa tetap beraktivitas, masih tetap bisa bersosialisasi dengan orang lain ya, masih tetap bisa melakukan hal-hal yang Sahrul sukai selama itu positif, tapi memang didampingi dengan obat. Nah, kalau memang nanti di kondisi Sahrul yang sudah bagus sekali, sudah remisinya sudah bagus sekali, paling dokternya akan bermain dengan dosis. Dosis paling efektif, paling kecil yang masih bisa menangani kondisi Sahrul gitu. Jadi pulih ya, bukan sembuh ya. Karena beda Bu, kalau di penyakit-penyakit fisik kan kayak kita misalnya kena demam berdarah mungkin ya. Demam berdarah, trombosit turun, demam, kita tidak bisa makan ya misalnya. Rasa tidak nyaman itu ada. Iya betul, tidak bisa tidur juga, tidak bisa makan, tapi begitu mendapatkan pengobatan, trombositnya sudah naik, demamnya turun, kita sudah bebas dari obat gitu ya. Dalam kutip sembuh gitu ya Dok ya. Tapi kalau untuk kondisi kesehatan jiwa itu namanya pulih. Gitu ya. Pulih itu dalam arti tadi gejala-gejalanya terkontrol ya, emosinya terkontrol, produktivitasnya bagus, fungsinya kembali seperti Sahrul sebelum mengalami gangguan ya. Tapi memang dalam pengawasan dan pengobatan yang teratur. Iya, artinya tadi dengan proses ya Kakak Sahrul, dengan proses bahwa apakah bisa sembuh, tadi dokter sudah sampaikan. Lihat gejalanya terkontrol, emosinya terkontrol, produktivitasnya juga terkontrol, tapi tetap masih dalam pengawasan ya, sehingga nanti dokter juga bisa membuatkan satu atau memberikan terapi sampai di paling kecil mungkin ya Dok ya, sampai di paling kecil sehingga dosisnya sehingga tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Seperti itu Kakak Sahrul, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Lanjut ya, masih ada? Masih banyak. Dari Nurul Kak 123. Dok, saudara saya dulunya kena bullying. Sekarang dia mengurung diri di kamar, suka berbicara sendiri, menyalahkan keluarga terkait apa yang terjadi dan sering marah-marah. Tapi tidak mau periksa. Bagaimana ya solusi dan harus mulai dari mana? Dari Kakak Nurul ya, terima kasih banyak terkait dengan terdampak bullying nih Dok. Memang sekarang lagi ramai juga ya Dok ya. Luar biasa bullying ya. Bullying. Mau dari anak kecil, anak sekolah, SD, SMP, SMA, bahkan tingkat perguruan tinggi sudah bekerja pun, ibu rumah tangga pun nih, bullying memang universal sekali nih ya. Nah ini Dok, ini ada saudaranya mengalami kondisi tersebut. Dia sering mengurung diri, kemudian ini bagaimana solusinya untuk mengatasi hal tersebut? Ya. Saya turut prihatin dengan apa yang dialami oleh saudaranya ya Bu ya. Nah tapi kalau kita lihat tadi dari apa yang disampaikan kan sudah terjadi gangguan fungsi ya Bu ya. Betul. Sudah mulai mengurung diri. Sudah mulai mengurung diri, bicara sendiri, berarti dia sudah tidak bisa membedakan mana yang fantasi dan mana yang realita ya. Dan memang sebaiknya sih bagaimana caranya dia bisa dibawa untuk mengakses pengobatan layanan supaya bisa dilakukan pemeriksaan secara komprehensif dan nanti diberikan tata laksana atau pengobatan. Kalau memang dalam kondisi ini ada kesulitan, kan banyak ya Bu ya pasien-pasien kita juga yang susah untuk dibawa berobat. Betul. Nah, kami di Rumah Sakit Jiwa ini punya layanan Tirek ya Dok ya? Tirek. Jadi nanti bisa menghubungi layanan Tirek Rumah Sakit Jiwa ya. Nomornya berapa Bu Nirna? Nanti coba kita lihat ya. Jadi nanti bisa mengakses layanan Tirek ini, akan ada tim profesional yang akan menjemput keluarga pasiennya di rumah ya. Yang penting disampaikan identitasnya, alamatnya, kondisinya seperti apa, sudah berapa lama, seperti itu ya Dok ya. Nanti ada tim yang terdiri dari dokter,
perawat, petugas lainnya. petugas lainnya yang akan datang untuk menjemput kalau memang kondisinya sudah membahayakan tadi ya, Bu, ya. Baik, iya. Nah, tadi sudah disampaikan ya bahwa Kakak Nurul kalau kondisi saudaranya itu tadi dokter sudah sampaikan ini ada sedikit mulai ada gangguan fungsi. Betul. Mulai ada gangguan fungsi, mengurung diri, bahkan mungkin sudah mulai bicara sendiri. Nah, kalau memang dari sisi transportasi, dari sisi kesulitan mengakses, sekali lagi tadi bahwa Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat mempunyai layanan Tirek. Tireknya bukan Tirek dinosaurus, Kakak Nurul ya. Tirek itu adalah tim reaksi cepat. Ya, tim reaksi cepat yang bisa dihubungi, nanti coba kita spillkan nomornya ya. Atau boleh DM ya, atau boleh DM langsung, silakan, mudah-mudahan nanti bisa di quick respon untuk hal tersebut sehingga nanti memudahkan untuk mendapatkan akses pelayanan. Karena kalau melihat dari sisi keluhan yang tadi disampaikan ini sepertinya sudah perlu layanan khusus ya, Dok ya. Oke, untuk perlu pengobatan. Sekali lagi terima kasih Kakak Nurul perihal pertanyaannya. Oke, semoga nanti bisa mengakses link pada tim reaksi cepat. Selanjutnya Teh Sasa masih ada lagi? Banyak, ini antusias sekali nih Dok di luaran sana perihal kesehatan mental. Memang sekarang sudah lebih terbuka, ya. Sudah tidak malu. Tidak malu-malu lagi. Khawatirnya tadi kalau saya menyampaikan saya nanti tidak ya. Nah, iya, gitu. tapi sekarang sudah bisa lebih positif menyikapi tentang saya tadi menyikapinya jiwa. Ini ada sisi positifnya nih. Betul. Nah, kita lebarkan sisi positifnya ya sehingga kita bisa lebih cepat kita memberikan informasi, lebih cepat pula kita mendapatkan pelayanan seperti itu. Mangga Teh Sasa. Dari Atma_Arkais. Dok, kalau punya depresi ada potensi dirawat di RSJ. Oke, dari Kakak Atma, terima kasih banyak. Ini pertanyaannya sepertinya mulai mengarah ke yang tadi nih, Dok. Ada mania, ada manik, ada depresi. Kalau misalkan kita mengalami depresi, apakah perlu dirawat di RSJ? Ya, jadi untuk kondisi-kondisi gangguan kesehatan mental, apapun bentuknya, depresi, schizofren, bipolar ya Bu ya, dokter nanti akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Ada tidak indikasi rawat inapnya ya. Jadi tidak semua yang konsul atau yang menyampaikan keluh kesahnya itu harus dirawat inap di RSJ. Dok, saya jadi ingat yang tadi. Jangan ke RSJ, ketemu psikiater nanti dijebloskan. Itu tidak terjadi ya, seperti itu ya teman-teman semua. Tetap harus dilakukan pemeriksaan dulu, nanti dinilai dulu ya keberbahayaannya. Betul. Situasi kegawat daruratannya seperti apa. Kalau misalnya depresi ringan, itu tidak perlu pakai obat, konseling saja. Ya. Nanti akan diajarkan bagaimana dia mengelola stresornya, bagaimana mengedukasi pola hidup sehatnya. Tapi kalau depresinya depresi sedang, kita bisa konsultasi dan diberikan terapi. Baik obat-obatan dan psikoterapi tadi. Kalau depresinya sudah depresi berat, sampai ada indikasi mencelakai diri sendiri, ya, melukai diri sendiri, ada ide-ide bunuh diri gitu ya. Ya sebaiknya kalau saran saya memang harus dirawat inap dulu. Karena dengan rawat inap ini dokter akan mengobservasi bagaimana perjalanan penyakitnya, bagaimana mengatasi ide-ide suicide-nya ya, supaya kondisi bunuh diri tadi bisa kita cegah ya Bu ya. Ya, jadi yang tadi Kakak Atma sampaikan bahwa apakah depresi harus rawat inap? Nah, tentunya tadi dokter sudah sampaikan melalui proses ya, ada hasil asesmennya misalkan atau hasil wawancaranya, oh ini depresi ringan, tidak perlunya hanya konsultasi dan lain sebagainya, seperti itu ya. Kemudian depresi sedang itu ditambahkan dengan psikoterapi ya Dok ya, tapi tetap dalam pengawasan. Nah, kalau memang sudah merasa bahwa ingin mengakhiri hidup, kemudian sudah mulai putus asa, mencoba melakukan hal-hal yang sepertinya buat apa saya hidup, saya nggak berguna dan sebagainya, itu sepertinya perlu yang namanya pengelolaan atau tata laksana yang lebih panjang seperti itu dengan pengawasan dari ahlinya atau dari profesionalnya. Baik, terima kasih Kakak Atma. Selanjutnya dari Tetap di Sini. Aduh, terima kasih banyak. Tetap di sini di Rehat, ruang edukasi hangat saat istirahat. Terima kasih. Lanjut Teh pertanyaannya.
ada ini aja komentar. Aku salah satu pasien Dokter Indah. Masya Allah, Kembali orangnya- lagi Dokter Masya Allah, Indah. orangnya ramah sekali dan baik. Terima kasih Terima dokter. kasih. Sudah banyak hal positif di luar sana. Oke. Ada lagi dok dari Cesia 24. Cesia 24. Saya anxiety, takut keluar rumah, apalagi ke tempat rame. Mhm. Gak apa-apa itu dok. Oh gitu, anxiety dok. Tadi juga ada anxiety ya, tapi ini dia Betul. sudah takut keluar rumah, kemudian takut dengan keramaian dan sebagainya. Nah ini menurut pandangan dokter juga seperti apa nih terkait dengan hal tersebut? Kalau tadi misalnya sebelumnya dia anak yang biasa-biasa aja ya untuk keluar rumah, baik. untuk beraktivitas normal itu masih biasa. Nah mungkin ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan dia menjadi takut melihat keramaian. Muncullah gejala-gejala kecemasannya. Oke. Sesek, berdebar, sakit kepala, Iya. mungkin ya, Bu, ya, Biasanya keluar tiba-tiba keringat dingin gitu ya dok keluar ya. keringat dingin, rasa seperti mau pingsan gitu ya, sehingga menyebabkan dia terjadi penurunan fungsi tadi, Bu. Oke. Fungsi Kembali lagi ke fungsi. sosialisasi, Ya, iya. oke. Nah, akhirnya dia menghindari situasi-situasi tersebut, hal-hal yang seharusnya bisa dia lakukan sudah tidak bisa dilakukan, baiknya sih segera konsultasikan supaya bisa mendapatkan penata laksanaan yang sesuai. Oke, ya. Dari kakak Cesia tadi ya Teh ya? Iya. Cesia 24. Iya. Ya, oke, terima kasih. Sudah bertemu dengan dokter Indah sebelumnya ya? Atau yang di atasnya yang bertemu dengan dokter Indah? Yang di atasnya. Yang di atasnya, oke. Ini lebih ke arah mengupas tentang anxiety yang tadi yang sudah mulai tidak mau keluar rumah, takut keramaian. Tadi dokter juga sudah sampaikan bahwa itu satu proses yang cukup panjang. Apakah memang perlu penanganan atau tidak, itu kembali lagi kepada profesional ahlinya. Sehingga tidak salah kaprah ya dok ya untuk proses tata laksananya. Baik, selanjutnya masih ada Teh. Kita masih ada kurun waktu sekitar 5-6 menit. Masih ada dok. Bentar ya, Dok. Sambil menunggu, sekali lagi teman-teman podcast Sobat Sejiwa di luar sana tetap semangat, kita tetap mensyukuri apa yang kita terima pada hari ini dan hari-hari selanjutnya. Oke, selanjutnya Teh. Dari Seva, dok, apa bipolar harus berobat seumur hidup, tidak bisa sembuh total? Oke, terima kasih Kakak Seva. Ini ke bipolar nih dok. Tadi juga sebetulnya sudah disampaikan ya sama dokter ya. Apakah bipolar itu bisa seumur hidup, bisa sembuh atau bagaimana nih dok? Ya, memang tidak mudah ya untuk berdampingan atau hidup dengan kondisi bipolar karena perjalanan mood yang tadi kayak roller coaster ekstrim ya gitu. Nah, apakah bisa sembuh total? Kalau saya sering mengibaratkan ke pasien ibarat kondisi di otak kita ini seperti elektronik, HP lah misalnya ya, Bu ya. Betul. HP yang baru dengan HP yang sudah lama dipakai, gangguan, pernah jatuh, pernah ngeheng, itu pasti kondisinya berbeda. Nah, jadi dengan pengobatan dan konsultasi teratur inilah nanti dokter akan melihat apakah dia stabil terus ya, bagaimana cara dia mengelola emosinya, bagaimana dia mengelola stresnya. Kalau kondisinya baik dan fungsinya sudah kembali baik ya, tetap harus konseling yang tadi ya dok ya. Betul. Iya, jadi bukan berarti sembuh total tapi pulih. Iya. Pulih ya. Nanti dokternya mungkin yang awalnya dalam kondisi berat dia mendapatkan berbagai macam terapi. Terapi ini akan dikurangin sedikit-sedikit sampai dosis paling minimal, sampai paling kecil ya, yang bisa ditoleransi oleh tubuhnya seperti itu ya. Oke, tadi dari siapa Teh pertanyaannya? Seva. Teh Seva, Kakak Seva. Kakak Seva tadi tetap sudah semangat ya. Tetap semangat ya, tetap semangat. Kami ada untuk memberikan support gitu ya. Oke, tadi dokter juga sudah sampaikan sembuh, pulih, namun tetap dalam pengawasan, yaitu dengan konsultasi dengan tata laksana psikoterapi yang paling kecil dosisnya. Tadi juga dokter sudah sampaikan. Jadi tetap dalam proses pengawasan ya dok ya. Oke, seperti itu. Tetap semangat kepada Kakak Seva. Selanjutnya Teh masih ada di dapur ibumu, adik saya bipolar dok.
Alhamdulillah sekarang sudah stabil. Mhm. Untuk mempertahankannya, kami sebagai keluarga harus bagaimana? Baik, terima kasih dapur ibumu. Ini pertanyaan juga mewakili semuanya mungkin ya. Ini mengalami bipolar dok, salah satu keluarganya. Namun sudah sembuh nih, sudah pulih mungkin ya dok ya. Alhamdulillah. Sudah pulih. Nah, Sudah stabil, namun ya. bagaimana nih support Peran sistem keluarga. keluarga untuk tetap supaya saudaranya ini bisa survive di kondisi-kondisi tersebut. Ya, luar biasa. Terima kasih juga untuk keluarga dari Dapur ibumu. dapur ibumu ya, yang selalu mensupport anggota keluarganya yang sedang mengalami bipolar. Jadi kita memperlakukan saudara kita tadi sama seperti kita memperlakukan saudara-saudara yang Saudara kita lain yang dalam lain. kondisinya Betul. normal. Jadi tidak dibeda-bedakan ya, tetap diberikan peran yang sama, tetap Betul. diberikan jaminan yang sama, kemudian buka untuk dia bisa mengekspresikan Ruang, ada memberikan ruang untuk dia berkeluh katarsis kesah. mungkin ya dok ya. Betul, kalau Betul, istilahnya oke. katarsis. Jadi beri ruang untuk dia bisa berkeluh kesah. Kemudian kita bantu untuk mengamati, mengobservasi gejala-gejalanya. Gejala-gejalanya. Karena baik. kadang yang namanya bipolar nih Bu Nirna, kalau lagi di fase manik tuh ya, lupa ya dok ya. enak banget. Lupa ya. Semangatnya Semangat. berlebihan. Betul. Ya nggak capek-capek. Ini udah kayak orang yang wah pokoknya Ibaratnya nggak selesai-selesai tuh energinya ya. Terus benar, ada terus ya. Nah ini Oke. kadang-kadang keluarga juga ikut terlena. Iya. Aduh ini udah sehat Oh, udah banget. semangat banget nih Iya. gitu ya dok ya. Tapi tadi kita tetap bisa mengobservasi. Oh dia kebutuhan tidurnya terpenuhi Iya. nggak ya? Artinya diingatkan tetap ya dok ya. Diingatkan. Oke. Jangan sampai nanti masuk ke Fase fase manik ya, yang oke. tidak bisa ditangani, yang sulit untuk ditangani. Gitu. Iya. Jadi sebagai keluarga tetap memberikan support. Jadi tetap support system dapur ibumu, support system kita berikan keleluasaan tadi, ada ruang untuk katarsis atau curhat gitu ya dok ya. Kemudian berikan juga dia ruang aktivitas dan sebagainya sehingga memang terpantau seperti itu. Baik, terima kasih sekali lagi kepada bapak atau ibu dapur ibumu yang sudah memberikan pertanyaan pada kami atau memberikan hal-hal yang bisa memberikan hal positif untuk semuanya. Selanjutnya masih ada teh. Ini sudah mulai masuk ke injury time nih. Iya, satu lagi dok. Satu lagi, mohon maaf sekali lagi kepada Sobat Sejiwa Podcast yang pada siang ini mungkin belum terwakili pertanyaannya atau belum dikupas tuntas, boleh nanti DM boleh teh. Seperti itu ya. Maka teh, yang terakhir. Dari Hanji Eun. Hanji Eun ini dari Korea teh. Sepertinya gitu ya. Oke. Terima kasih Hanji Eun. Dok, bedanya psikoafektif dengan bipolar apa ya dok? Oke. Schizoafektif mungkin ya. Mungkin. Schizoafektif dengan bipolar nih bedanya apa nih dok? Mangga dok. Iya, ini kayaknya yang nanya anak kedokteran nih. Jangan-jangan Sepertinya. mahasiswa saya nih. Sepertinya. nanti bisa dilihat. Ya, jadi schizoafektif ini merupakan gangguan mental berat ya yang ditandai dengan gejala-gejala schizofren dan gejala-gejala afektif. Jadi gejala-gejala schizofren itu tadi Bu, yang dia sudah tidak bisa membedakan mana fantasi dan realita ya. Tapi di kondisi tersebut juga dibarengi dengan perubahan suasana perasaan emosi yang tadi ya. Iya. Jadi mirip-mirip bipolar tapi ada schizofrenia. Ada schizofrenia. Gitu. Jadi dua penyakit itu terjadi dalam waktu yang samaan. Iya. Kalau bipolar tadi berbeda ya dok ya? Berbeda. Kalau bipolar afektifnya atau moodnya yang lebih kuat dibandingkan gejala gangguan pikirannya. Baik, oke. Hanji Eun, halo. Sudah jelas ya dari Dokter Indah bahwa ada satu problem, ada masalah dalam satu waktu yang sama ya. Ada kondisi emosinya atau juga ada kondisi sijofnya begitu ya dok ya. Oke. Iya, sekali lagi kepada Sobat Sejiwa Podcast, mohon maaf yang amat sangat karena terlalu banyak pertanyaan yang tidak terjawab. Mangga silahkan kembali lagi kita beri ruang pada konsultasi jiwa online atau kajol. Ingat, kajolnya bukan penyanyi India, tapi kajolnya adalah
Konsultasi Jiwa Online Kajol Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Mangga silahkan bisa masuk atau bisa mengikuti di link 0812 2129 2020. Sekali lagi di nomor 0812 2129 2020. Kami tunggu untuk konsultasi jiwa online-nya. Kepada semua seluruh peserta atau yang mengikuti acara ini, kita akan siap-siap selesai. Sekali lagi dokter terima kasih banyak atas insight-nya selama ini, kemudian paparan atau wawasannya terkait dengan bipolar, dengan bagaimana proses tata laksananya, kemudian tadi juga sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaannya, edukasi apa yang kita berikan, harapan apa yang kita inginkan dari masyarakat setelah kita melakukan informasi edukasi seperti ini. Sekali lagi kepada Sobat Sejiwa Podcast, terima kasih banyak. Hari ini kita belajar satu hal penting, bahwa memahami diri sendiri itu bukan tentang hal memberi label kepada kita, tadi sudah kita bahas semua ya, tapi tentang memberi ruang. Bagaimana kita memberikan ruang untuk merasa, kemudian ruang untuk lelah, kemudian ruang untuk pulih yang tadi sudah dibahas juga oleh Dokter Indah. Kalau akhir-akhir ini kamu lagi nggak baik-baik saja, merasa tidak nyaman, itu nggak apa-apa. Dan ingat, mencari bantuan itu bukan tanda kita lemah. Ya, mencari bantuan itu bukan tanda kita lemah, tapi justru menjadi modal, ya dok ya, modal utama untuk kita mendapatkan tata laksana yang lebih baik. Kemudian hal yang cukup berani ketika kita memberikan informasi, kemudian peduli sama diri kita sendiri, dan kita tidak sendirian, atau teman-teman semua di luar sana tidak sendirian ya. Kita harus jaga, jalanin semuanya, tidak harus jaga atau jalanin semuanya sendirian. Terima kasih sudah menemani obrolan ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Karena apa? Karena kami peduli kesehatan jiwa Anda. Terima kasih sobat semuanya. Tetap jaga diri baik-baik. Akhirul kalam saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi dokter. wabarakatuh.